mekanisme pengusulan penetapan Bansos atau DTKS telah diperbarui dan ditingkatkan tata kelolanya. Peningkatan tata kelola dimaksudkan untuk Bansos lebih tepat sasaran, dengan mengingat bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan partisipasi yang baik dalam pengusulan menggunakan teknologi informasi melalui aplikasi 6NG. Kunci peningkatan tata kelola dilakukan dengan cara melibatkan banyak orang dalam pengusulan Bansos atau DTKS melalui Musdes atau Muskel atau nama lain. Diharapkan kebijaksanaan kolektif dalam musyawarah dapat meningkatkan akseptabilitas publik. Musyawarah ini dapat dilaksanakan paling sedikitnya 1 kali dalam 3 bulan dengan mengunggah berita acara, dokumentasi, publikasi, dan daftar hadir Musdes atau Muskel. Dalam hal musyawarah tidak dilaksanakan, kepala desa atau lurah atau nama lain bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Jadi seperti itu teman-teman daerah dan teman-teman media, kami ingin menyempurnakan bagaimana pengusulan penerima bantuan sosial dan bantuan lainnya itu, karena juga BPJS lewat di sini itu bisa lebih lebih demokratis dan lebih transparan seperti itu, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang fakir miskin. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau disampaikan rekan-rekan media. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Selamat pagi. Perkenalkan saya Widya Bu, jurnalis dari simbanews.com. Mohon izin Bu, tadi kan Ibu bercerita tentang launching musyawarah desa ini Bu. Mungkin Ibu bisa diceritakan, tadi kan Ibu agak lumayan menggebu-gebu ya. Kan ini soalnya ada saran dari BPKP dengan KPK dan sebagainya ini. Mungkin kemarin juga Ibu cerita tentang ada Satgasus juga. Mungkin ada sedikit temuan yang Ibu lihat di lapangan gitu. Jadi dari Satgasus itu menemukan ternyata ini ada ribuan nama yang memang ini gitu yang membuat Ibu semakin ini kan. Nah, terus yang kedua terkait tadi satu lagi lupa. Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama itu memang kalau kami ada laporan temuan, misalkan ada laporan masyarakat kirim surat pengaduan ke kita, saya coba kalau itu masalah kasus gitu, saya mencoba melibatkan Satgasus yang dibentuk oleh Pak Kapolri itu rutin membantu bukan penyelesaian kasus, proses penyelenggaraan bansos, jadi sampai ke lapangan. Nah, di beberapa titik atau daerah itu ternyata ada yang memasukkan nama-nama itu hanya lewat lewat seseorang aja. Jadi orang itu seolah-olah dia berhak untuk dialah yang memasukkan itu. Yang dialah yang berhak, bahwa kadang-kadang digunakan juga untuk ngancam-ngancam. Kalau kamu nggak ini, kamu nggak dapat bansos. Ini gini. Nah, itu yang kita ingin hilangin di dalam proses ini. Dengan proses musyawarah desa yang tadi saya sampaikan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen tadi, maka insya Allah hal seperti ini tidak akan terjadi. Termasuk tadi salah satu saran itu dari BPKP Satgasus ya, itu pendamping kami, jadi yang di bawah Kementerian Sosial tidak boleh menjadi operator pengelola data di daerah, tidak boleh. Itu sudah disampaikan. Nanti ini ada khusus di Kemensos 73/2024 seperti itu. Saat ini kan peluncuran launching musyawarah layanan
mungkin kan nanti ada batas waktunya, nanti kalau misalnya mereka telat masukin ada sanksinya nggak Bu bagi yang masukin apa namanya ke data itu Bu? Ya kalau mereka tidak masukkan revisi itu, nanti kita akan lakukan ya berarti data awal itu benar gitu. Data existing ini kan benar gitu. Kalau mereka tidak perbaiki data itu, karena harusnya tiap bulan itu diperbaiki. Tiap bulan harusnya diperbaiki data itu. Kalau tidak melakukan perbaikan, berarti data ini kita anggap benar. Jadi data yang ada yang lama itu kita anggap benar. Nah, nanti kita akan evaluasi kalau memang tidak ada juga perbaikan, padahal kita tahu misalkan ada laporan kematian, kemudian ada laporan ini, maka itu kita anggap benar laporan itu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan ini, ada yang nyanggah misalkan, kita punya berapa relawan itu? 2.600.000. Kita punya relawan 2.600.000 yang tersebar di seluruh Indonesia. Dia yang mau secara sukarela menginformasikan apakah ini berat atau enggak itu. Nah, kalau ternyata di daerah itu tidak ada perubahan itu, kemudian mereka lapor bahwa ini tidak berat gitu, dan kita lihat kan evidennya ada, bukti-buktinya ada dari tadi relawan itu, ternyata kita lihat betul, ya kita nggak akan berikan di situ. Seperti itu. Ya, selamat pagi Ibu. Saya Tio dari Koran Kompas. Yang pertama mau tanya, ini kan mekanismenya kan masih akan sosialisasi ke beberapa pemerintah daerah. Itu akan mulai diterapkan atau di pencairannya mulai kapan gitu dengan sistem yang baru ini. Kemudian yang kedua, dengan sistem yang baru ini apakah akan membuat daftar penerima DTKS itu semakin berkurang atau justru semakin bertambah gitu Bu? Karena mungkin dengan penyaringan yang lebih detail itu akan lebih tepat sasaran, jadi semakin banyak orang miskin yang tercover gitu mungkin. Mungkin gambarannya boleh digambar. Terima kasih. Ada beberapa kemungkinan yang seperti tadi Mas sampaikan. Ada beberapa kemungkinan seperti itu nantinya ke depannya. Tapi sekali lagi ada juga beberapa kemungkinan yang nanti siang ini jam teman-teman juga saya undang, itu 4.000 graduasi, dia sudah keluar dari penerima bantuan sosial. Jadi yang selama ini pengalaman saya itu biasanya sangat balance gitu, ada yang masuk, ada yang keluar juga gitu. Dan sekarang kan kita konsentrasi bagaimana mengeluarkan mereka dari kemiskinan gitu, Kementerian Sosial. Seperti itu. Dan apa tadi ya? Itu kan tidak ada. Ada lagi yang sampaikan? Yang tadi Bu, yang mulai kapan? Oh, mulai kapan? Bulan depan. Iya, bulan depan, karena kalau awal bulan ini kan kita sudah proses yang bulan ini gitu. Jadi bulan depan kita proses itu sudah dengan mekanisme yang baru gitu. Ya. Untuk tenaga pendamping yang kemudian tidak boleh jadi pengolah data. Ini kalau kita bicara sanksi, kalau misalnya ketahuan Bu ikut serta dalam proses itu, mungkin Ibu bisa di bold lagi kira-kira sanksi apa yang akan diberikan. Terus yang kedua, kalau kepala desa tidak menyelenggarakan musyawarah desa, ini kan tadi argumentasi kuatnya adalah data langsung dari kepala desa. Kalau musyawarah desa itu tidak dilakukan, apa nextnya Bu? Mungkin ada sanksi dan sebagainya. Mohon maaf Bu, hanya seputar sanksi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti kepala desa kalau tidak melakukan musyawarah desa itu akan membuat surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Ini juga yang minta Ombudsman yang minta dari Ombudsman ya. Betul ya Pak? Kebetulan hadir dari Ombudsman. Betul ya Pak? Ya betul Bu, siap hadir. Iya, ya. Dari Ombudsman yang minta untuk pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa. Nah kemudian itu selebar aja bahwa data ini benar gitu aja. Nah maksudnya tidak sulit gitu.
Nah kemudian yang tadi pertanyaan yang kedua, udah kita berkali-kali udah sanksi itu pendamping yang mereka tidak perform atau mereka ada masalah, bahkan ada yang pernah juga masuk penjara mereka. Ya ada, ya seperti itu kira-kira.